Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan operator Dapodik se-Indonesia Raya. Pada kali ini saya Jalaluddin, operator Dapodik dari SMK Negeri 2 Berau ya, tepatnya berada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pada kali ini saya akan berbagi panduan tutorial Dapodik lagi kepada rekan-rekan operator terkait dengan riwayat pendidikan S1 PTK yang banyak. Ya, sebagai contoh, saya buka PTK Datadik PTK ini. Ya, di sini Bapak Ibu bisa melihat riwayat pendidikan S1-nya banyak, ya. Riwayat pendidikan S1-nya banyak. Ya, seperti ini, ya. Dan ini juga berakibat di info GTK. Nah, di sini saya sudah buka info GTK PTK tersebut. Bapak Ibu bisa lihat riwayat pendidikan S1 PTK tersebut banyak. Nah, awalnya riwayat pendidikan S1 PTK ini bukan sampai 28 ya, tapi 45 ya. Kenapa berkurang? Karena saya sudah menghapus ya, melakukan percobaan penghapusan, ternyata berhasil ya. Dan karena berhasil makanya saya buat video ini untuk membantu rekan-rekan operator yang bingung ya, kenapa riwayat pendidikan S1 PTK tersebut banyak. Nah, pada kali ini cara untuk memperbaikinya, yang pertama silakan membuka aplikasi Dapodik ya, pastikan menggunakan aplikasi Dapodik versi 2021.b. Nah, kemudian selanjutnya kita login ke akun PTK tersebut ya, masuk ke pengaturan ya, saya kira rekan-rekan operator sudah tahu. Kemudian masuk ke tukar akses pengguna ya, masukkan kode registrasi, kemudian oke, pilih PTK yang ingin dihapus riwayat pendidikan S1-nya yang double, yang banyak ya. Kemudian kita bisa lihat di sini masih loading. Ini saya tutup, langsung masuk ke GTK Tendik ya. Ini yang double ini kebetulan Tendik. Kemudian kita klik nama PTK-nya ya. Kalau dia guru, pilih guru ya. Nah, seperti itu. Kemudian klik ubah. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke di sini ya, riwayat pendidikan formal. Nah, kita bisa lihat di sini riwayat pendidikan formalnya juga 28 ya. Awalnya bukan 28 tapi 45 dan berhasil sudah saya hapus. Nah, cara menghapusnya seperti biasa ya. Di sini ada info ya. Untuk melakukan perubahan itu di web PTK Datadik ya, tapi ternyata untuk menghapus itu ternyata bisa juga di aplikasi Dapodik ya. Dan ini saya sudah coba. Oke, cara menghapusnya seperti biasa ya. Kita akan hapus. Pasti Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di sini totalnya ada 28 ya. Ini saya hapus. Klik hapus seperti biasa, klik ya. Nah, klik hapus. Kalau kita lihat itu tidak terjadi perubahan apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba hapus lagi. Hapus ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sepertinya tidak terjadi perubahan apa-apa. Di sini masih tetap 28. Sebetulnya sudah terjadi penghapusan. Kita bisa lihat dengan cara klik refresh. Refresh. Nah, kemudian kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Akan berkurang ya. Akan berkurang. Nah, tadi 28, sekarang tinggal 26. Artinya terjadi penghapusan ya, terjadi penghapusan 2. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan aja, menghapus, hapus ya. Sekalipun tidak terjadi penghapusan kalau kita lihat di sini, tapi kita biarkan saja ya. Nanti setelah ini kita akan coba ya, kita akan coba langsung sinkron apakah berubah di PTK Datadik atau tidak ya. Kita hapus. Ya, sekarang kita refresh lagi di sini atau klik ini aja ya, refresh. Nah, sekarang tinggal 21 ya. Nah, kita hapus lagi sampai sisakan satu saja ya. Nah, seperti itu. Ini sepertinya kenapa banyak begini, karena PTK tersebut melakukan perubahan di PTK Datadiknya ya. Cuma mungkin karena panik, karena banyak ya, akhirnya diam-diam saja. Nah, setelah saya cek ternyata double ya, seperti itu. Oke, kita refresh lagi. Nah, sekarang tinggal 15 ya. Itu artinya terjadi penghapusan. Klik ya. Klik lagi. Intinya dihapus yang banyak tadi. Oke.
refresh lagi di sini. Nah, tinggal 11 ya. Mana yang double? Nah, ini ada yang double. Ini kita hapus ya. Oke. Hapus. Refresh lagi. Nah, tinggal 7 ya. Tinggal 7. Nah, kita hapus lagi. 7 itu bukan semuanya ya, tapi karena ada SD. Nah, ternyata langsung berubah ya. Langsung berkurang. Hapus ya. Kita refresh. Nah, sekarang tinggal 4 ya. Sekarang tinggal 4 karena memang riwayat pendidikan SD, SMP, SMA, S1 sudah masuk. Nah, sekarang kita lakukan sinkronisasi supaya perubahan data ini masuk ke web PTK Datadik ya. Ini masuk kembali ke admin, masukkan kode registrasi. Oke. Kemudian sekarang kita login lagi dengan menggunakan akun Kepsek ya. Akun Kepsek. Kenapa akun Kepsek? Karena akun Kepsek yang bisa melakukan sinkronisasi. Ya, teman-teman operator tentu sudah tahu ya bahwa hanya akun Kepsek yang bisa melakukan sinkronisasi. Oke, sekarang kita sinkron. Kita akan coba sinkron, pastikan komputer terhubung dengan internet. Ini kita validasi dulu. Oke, kita tunggu. Nah, akunnya ini kita keluar dulu ya. Akun info GTK-nya kita keluar. Begitu juga dengan akun PTK Datadik-nya. Kita log out. Oke, ini sudah keluar. Oke, sekarang kita sinkron. Kita klik sinkronisasi. Klik ya. Ini kita centang semuanya seperti biasa. Oke. Lanjut. Kemudian sekolah. Lanjut sinkronisasi, lanjut. Ya. Nah, sebelum sinkron, Bapak Ibu bisa cek ya di bagian sinkronisasi ini, di bagian bawah ya, di bagian bawah. Sebentar ya, kita masih proses loading. Ayo, mana ini? Kok lambat sekali ya? Ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ada 24 riwayat pendidikan formal, 24 yang berubah ya. Yang mengalami perubahan. Artinya mungkin bertambah atau berkurang ya. Ini terjadi pengurangan. Sekarang kita langsung saja sinkronisasi. Ya, seperti ini. Jika kita melakukan sinkron di sini, sinkron di aplikasi Dapodik, maka itu akan langsung berubah di data PTK Datadik. Nanti kita coba ya. Tadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di riwayat PTK Datadik ini, riwayat S1 PTK-nya ada sampai banyak ya. Nah, di Dapodik saya sudah hapus. Nah, sekarang kita lihat apakah nanti akan berubah di PTK Datadik. Ya. Oke, kita tunggu. Memang akhir-akhir ini untuk melakukan sinkron ya. Melakukan sinkron itu ada sedikit masalah ya di server ya. Di server kita melakukan sinkron tidak terhubung dengan database katanya ya. Sebetulnya tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ketika kita melakukan sinkronisasi, perhatikan di sini ya. Jika muncul tulisan seperti ini mengambil data referensi, ya perlu Bapak Ibu ketahui ketika kita melakukan proses sinkronisasi itu sebetulnya terjadi proses dua arah. Yang pertama, nah seperti ini ya, Bapak Ibu bisa lihat tidak terkoneksi dengan database server ya. Tidak terkoneksi dengan database server. Nah, Bapak Ibu perhatikan saja jika melakukan sinkronisasi itu terjadi proses perubahan dua arah. Yang pertama, ketika kita melakukan sinkron itu akan terjadi melakukan pengiriman data ke server
ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penarikan data dari server. Nah, tadi Bapak Ibu bisa lihat ya di bagian atas di sini itu apa namanya? Sudah masuk mengambil data. Artinya proses yang pertama, pengiriman data itu sudah berhasil, ya. Sekalipun tidak terkoneksi dengan database server. Ya, kita refresh saja seperti ini. Kita refresh. Nah, kita biarkan saja ya, karena tadi sudah kita anggap sudah sinkron ya. Karena tadi di bagian atas di sini muncul keterangan mengambil data. Artinya proses pertama pengiriman data itu sudah berhasil. Ya, kita biarkan saja. Nah, sekarang kita langsung cek saja ya di web PTK Datadik. Kita login menggunakan akun PTK tersebut ya. Kita akan cek, masukkan passwordnya ya, masuk. Oke, login berhasil. Sekarang kita langsung menuju ke sini, ke pendidikan ya. Pendidikan. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat riwayat pendidikannya itu sudah normal ya, 4. Tadi 28. Nah, ada perubahan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang karena berubah, ini sudah berubah ya. Kita logout saja. Keluar dari PTK Datadik, artinya sudah berubah. Sekarang di info GTK bagaimana? Ya, di info GTK itu tidak akan langsung berubah. Kita bisa langsung cek saja karena di sini pas tentu masih akan banyak ya. Kita coba cek saja. Nah, kita cek ke bawah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, riwayat pendidikan S1-nya masih banyak. Kenapa tidak berubah? Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu alasannya bahwa info GTK ini itu datanya tidak bersifat real time. Artinya ketika kita melakukan proses perubahan pada aplikasi Dapodik dan sudah disinkron, datanya tidak akan langsung masuk ke info GTK ya. Kita tinggal melihat saja di sini ya, di update terakhirnya. Di sini kan info GTK melakukan penarikan data dari server Dapodik tanggal 14 November ya. Artinya ya info GTK ini belum mengupdate data yang terakhir ya. Tadi saya melakukan perubahan itu tanggal 7 Desember ya. Maka kita tunggu saja di sini info GTK-nya kapan melakukan penarikan data. Maka seharusnya riwayat pendidikannya yang banyak ini juga akan berubah ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu heran kenapa di info GTK tidak langsung berubah ya. Karena info GTK itu tidak langsung melakukan perubahan data seperti itu. Ditunggu saja ya kapan info GTK melakukan penaikan data, maka data di S1-nya akan berubah juga ya. Oke, demikian tutorial yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.